Mulai? Ya. Pertanyaan? Pertanyaan Prof, izin Prof terkait ini Prof. Ini kan menurut Prof faktor utama menyebabkan kenaikan pakan khususnya SBM saat ini. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu dan paham bahwa di lapangan saat ini harga pakan naik dan di sisi lain harga daging ayam dan harga telur kebetulan turun. Nah, menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan harga pakan ini juga naik. Diakui atau tidak, ada faktor geopolitik yang ada di Timur Tengah sana, ya, akan mempengaruhi logistik, otomatis biaya transportasi dan harga bahan pakan yang kita impor itu akan lebih mahal. Demikian juga dengan nilai tukar rupiah. Ini kan juga harga $1 terhadap rupiah ini kan juga lebih tinggi, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu sebab kenapa persatuan harga bahan baku pakan yang khususnya kita impor seperti bungkil kedelai misalnya itu juga naik. Nah, ini bagi pelaku industri pakan tentu akan menjadi beban kalau mereka tidak menaikkan harga jual pakannya. Di sisi lain, kenapa harga telur, harga daging ayam turun waktu-waktu terakhir ini? Kita harus pahami sosiologis masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa, khususnya lagi Jawa Tengah, Jawa Timur. Bulan ini kan bulan Suro atau bulan Muharram. Bagi orang Jawa khususnya bulan Muharram ini tidak ada kegiatan-kegiatan seperti acara hajatan, nikah, ya, kemudian acara resepsi pernikahan, sunatan kalau dia punya anak-anak yang sedang sunat. Jadi acara-acara pesta-pesta keluarga ini dapat dikatakan minim, ya, kalaupun tidak dikatakan nggak ada. Sehingga ini juga akan mempengaruhi permintaan produk-produk yang biasanya sangat populer, itu daging ayam maupun telur. Ini juga menjadi sebab kenapa industri perunggasan ini agak tertekan saat ini, yang menjadikan keprihatinan kita bersama. Harga telur turun, kemudian harga daging ayam juga turun. Di sisi lain harga pakan naik. Kemudian ada faktor lain, kalau harga pakan naik ini juga tentu tidak serta-merta hanya salah satu dari sumber bahan pakan impor seperti bungkil kedelai, soybean meal, kemudian ada corn gluten meal, corn gluten feed, apalagi mineral dan sebagainya, karena faktor-faktor tadi yang saya katakan. Tetapi bahan-bahan pakan lain juga ikut naik, khususnya kalau kita bicara jagung misalnya. Ya, jagung ini juga karena harga beli ada penetapan pemerintah yang per kilogram 5.500 ya rupiah per kilo, itu juga akan menjadi salah satu faktor yang turut serta menjadi pertimbangan pabrik-pabrik pakan itu menyesuaikan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, saat ini sebagai komitmen pemerintah ada program penyerapan atau ada program bantuan pakan berupa jagung yang dimiliki oleh Bulog itu didistribusikan ke peternak-peternak, khususnya peternak-peternak UMKM dan koperasi, supaya bisa menurunkan ongkos produksinya, ya. Karena 70% biaya pakan itu kan biaya proses produksi telur daging itu kan 70% faktor pakan. Maka dengan bantuan jagung untuk pakan ternak ini kepada para pelaku usaha di lapangan, UMKM dan koperasi, itu diharapkan akan bisa menurunkan biaya produksinya, sehingga meskipun harga telur dan harga daging, terutama dalam konteks ini harga telur ya, maka bisa sedikit memberikan kelonggaran margin bagi pelaku usaha ayam petelur. Nah, bagi peternak-peternak ayam petelur, ya, mudah-mudahan bisa mengelola usaha ini dengan baik, dan memang sebaiknya itu harus bekerja sama, berkooperasi. Dengan berkooperasi atau bekerja sama, berkelompok, itu para pelaku-pelaku usaha ini bisa melakukan bargaining, ya, daya tawarnya akan naik. Misalnya pengadaan jagung bersama-sama, misalnya, ya, pengadaan vaksin, obat, suplemen juga akan bersama-sama. Demikian juga terhadap ada unsur-unsur panic selling, ya. Biasanya kan begini, peternak-peternak itu ketika harga turun ini kan mereka khawatir, takut kalau seandainya telur yang dihasilkan ini nggak terserap di pasar, maka berlomba-lomba lah ini menurunkan harganya supaya telurnya dibeli. Nah, sebaiknya
kepanikan ini diatasi dengan cara berkolaborasi antar peternak kompak, solid supaya harga ini tetap terjaga standar supaya tidak terjadi kompetisi negatif. Pengertian kompetisi negatif adalah menurunkan harga jual telurnya sehingga nanti orang berlomba-lomba untuk menurunkan. Saya kira juga ada faktor yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian bagi industri feed mill kita berharap dan mengimbau supaya biaya pakannya atau harga pakan yang di lapangan tetap dijaga, ya, jangan terlalu tinggi karena kita berharap dengan pengendalian importasi bumil kedelai itu kepada BUMN, harapannya supaya bahan pakan ini bisa salah satunya tertata dengan baik, ya, supaya tidak semuanya tergantung kepada industri swasta. Bukan berarti ini akan memperpanjang mata rantai dan juga akan menambah rente ekonomi, akan tetapi kalau sudah ini tertata, ya, kalau sudah tertata, saya kira kok akan lebih baik. Karena memang biasanya kalau ada kebijakan sedikit saja, itu respon di lapangan itu bervariasi. Ada kesempatan-kesempatan yang ingin diambil oleh para pelaku usaha dengan informasi misalnya, oh nanti ada satu pintu misalnya, oh nanti ada ini, itu aja bisa mempengaruhi tata niaga di lapangan. Sehingga saran kami, ya, panik selling kita atasi, ya, jangan sampai mudah panik. Kemudian kita sama-sama mencari terobosan-terobosan, misalnya bagaimana bisa menjual produk-produk itu di end user, misalnya seperti telur, ya, itu bisa dilakukan. Memang saat ini dengan sistem adanya makan bergizi, kebetulan kok libur, karena libur itu maka dia akan tentu serapan melalui program makan bergizi ini akan berkurang. Tapi sudah ada kebijakan ditingkatkan menu itu yang semula telur itu 2 kali dalam seminggu, itu sudah ada kesepakatan dari BGN, Badan Gizi Nasional, itu direkomendasikan 3 kali seminggu. Ini juga mudah-mudahan akan bisa menyerap. Saya kira demikian. Kalau ada yang lain, bagaimana tanggapan Prof tentang mekanisme SBM ini sekarang dialih ke BUMN yang bagi mengelola untuk sehingga dengan makan? Ya, untuk tahap ini sebenarnya belum atau tidak 100% ya importasi bungkil kedelai ini diserahkan kepada BUMN. Kenapa BUMN diberikan tugas sebagian untuk importasi bungkil kedelai? Bungkil kedelai ini kan salah satu komponen bahan pakan yang sangat penting vital bagi industri pakan. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan, sedang membangun, ya, ada pabrik pakan di hampir 28 provinsi. Ya, yang saat ini baru 11 lokasi direncanakan. Nah, inilah diawali dengan PT Berdikari yang dikasih mandat untuk mengawal dan melaksanakan program hilirisasi ayam terintegrasi yang di dalamnya ada Grand Parent Stock, ada pabrik pakan. Nah, pabrik pakan inilah yang di dalamnya itu ada bungkil kedelai, maka perusahaan BUMN ini diberikan mandat tidak 100% ya, 50% dulu untuk supaya ini persiapannya. Sehingga nggak perlu terlalu khawatir karena juga dalam rangka untuk menumbuh kembangkan BUMN masuk di industri perunggasan melalui program hilirisasi ayam terintegrasi. Sebagian masih juga swasta yang melaksanakan importasi bungkil kedelai. Kemudian Prof, bagaimana langkah yang harus dilakukan bersama pemerintah, pelaku usaha, serta peternak dan stakeholdernya terhadap hal ini? Ya, sebaiknya kita sama-sama membangun kepercayaan, karena kepercayaan itu penting, baik pemerintah, pelaku usaha, industri besar, UMKM, peternak, ya, sama-sama kita membangun kondusivitas serta membangun kepercayaan bahwa cita-cita Bapak Presiden untuk mandiri bahkan berdaulat protein hewani di setiap pulau, ya, itu mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan itu akan mulai nampak hasilnya. Nah, hilirisasi ayam terintegrasi di pulau-pulau itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan. Karena sentra ayam telur maupun pedaging itu 70% kan ada di Jawa. Sementara program makan bergizi itu dari Sabang sampai Merauke. Rintisan program
hilir sayam terintegrasi yang di berbagai pulau itu dalam rangka menopang menjalankan visi misi Bapak Presiden supaya setiap pulau itu nanti mandiri protein, ya, dalam konteks ini protein hewani asal ternak, daging, telur, bahkan nanti ke depan mungkin juga susu. Cukup ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Terima kasih ya. Mengambil waktu, Prof.